Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang penyebab pelanggaran hak asasi. Baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas ya. Di poin pertama ada pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Pelanggaran HAM ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik secara individu, ataupun secara berkelompok. Ada yang bisa menjelaskan kembali nggak pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 itu apa? Mungkin Elsa, Nisa, atau Iklima, atau Widi yang mau menjelaskan kembali? Saya Bu. Ya, silahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Terima kasih Elsa. Ya Bu. Sampai sini sudah mengerti apa itu pelanggaran HAM? Mengerti Bu. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya, ke slide berikutnya ya. Selanjutnya ada penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM itu dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang terbaik di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Di sini terdapat 3 faktor internal pelanggaran HAM. Yang pertama itu tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Nah, selanjutnya belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Dan yang ketiga, tidak memiliki sikap toleransi. Pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Perkembangan kehidupan yang semakin luas mengharuskan setiap manusia untuk bertahan hidup. Nah, hal ini tuh menyebabkan permasalahan ketika satu kepentingan bersinggungan dengan yang lainnya, dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Selain mempunyai hak, manusia juga mempunyai kewajiban. Kewajiban asasi manusia yang pertama itu ada menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Selanjutnya itu belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Pada konsep ini tuh belum adanya kesepahaman antara paham yang memandang HAM bersifat
universal, dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki pemahaman HAM itu sendiri dan berbeda pelaksanaannya dengan bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya, rendahnya tidak memiliki sikap toleransi. Toleransi itu merupakan kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Ya, dengan adanya toleransi, orang akan berpikir nih jika mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM. Makanya sikap toleransi itu sangat penting. Sampai sini, ada yang bisa menyebutkan kembali 3 faktor internal mengenai penyebab pelanggaran HAM? Mungkin Bu. Ya, silakan. 5. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenal konsep HAM, dan tidak memiliki sikap toleransi, Bu. Baik, sudah paham ya faktor internal penyebab pelanggaran HAM? Sudah, Bu. Baik, kita akan lanjutkan ke faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar, faktor yang mempengaruhinya dari luar diri. Yang pertama itu ada lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi seperti polisi, jaksa, pengadilan itu kurang maksimal dalam bekerjanya gitu. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya nih penyalahgunaan kekuasaan itu untuk kepentingan individu ataupun kelompok terhadap kekuasaan, terkadang melegalkan, jadi dapat melegalkan secara berbagai cara. Selanjutnya penyalahgunaan kemajuan ekonomi. Mungkin di sini kemajuan teknologi ya maksudnya. Kemajuan teknologi bukan ekonomi. Nah, di perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat membawa dampak positif dan negatif. Dan ya, kita akan membahas dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya tuh seperti ada kasus penculikan, pemerasan, bahkan pembunuhan melalui media sosial. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang faktor eksternal nih? Menyebutkan 3 faktor eksternal ini. Mungkin Nisa? Baik, Bu. Ya, silahkan. Faktor penyebab pelanggaran HAM yaitu 1. Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Ya, terima kasih Nisa. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya nih. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di keluarga, yang terjadi di lingkungan keluarga. Nah, yang pertama itu orang tua yang menyiksa, menganiaya, dan membunuh anaknya sendiri. Selanjutnya, orang tua yang memaksa keinginan anaknya seperti dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk memilih sekolah, dan dipaksa untuk menikah. Yang bekerja ini seperti anaknya masih sekolah tapi sudah dipaksa untuk bekerja gitu. Selanjutnya, anak yang melawan dan menganiaya orang tua atau keluarganya sendiri. Anggota keluarga yang menyiksa asisten rumah tangga dengan seenaknya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Nah, terima kasih. Kita kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah
bersedia mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih, Bu. Sama. Di sini sudah ada Google Classroom. Kalian diminta untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan di sini. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan. Oke, sebelum mengerjakan tugas, kalian harus membaca terlebih dahulu materi yang sudah Ibu berikan. Yang pertama di sini ada PowerPoint. Kalian bisa baca dan bisa pahami. Jika ada yang kurang dimengerti bisa tanya ke Ibu melalui WhatsApp atau nanti kita akan bahas di saat Google Meet. Nah, di sini juga ada infografik. Ya, kalian bisa baca. Mungkin di infografik ini lebih ringkas ya penjelasannya. Oke, setelah kalian membaca materi, silahkan untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan kembali di Google Classroom ini. Semangat mengerjakan semua. Terima kasih.